Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Rizka Warna. Hari ini aku mau menunjukkan ke kalian jalur lintas selatan yang ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, Kabupaten Blitar ini terletak di barat dari Kabupaten Malang dan di timur Kabupaten Tulungagung. Jalur lintas selatan ini sendiri akan menghubungkan beberapa kabupaten yang terletak di selatan Jawa Timur. Kabarnya, jalur lintas selatan ini akan menghubungkan dari Pacitan sampai dengan Banyuwangi. Sebelumnya, aku minta tolong untuk subscribe channel aku dan juga like video ini ya. Rute kali ini aku mulai dari sisi timur. Jadi karena rumah aku itu ada di Ludoyo atau Sutojayan, di mana ini berada di Blitar, daerah timur, maka aku mulai dari daerah timur, yaitu jalan menuju ke Pantai Serang. Kalau teman-teman pernah ke Pantai Serang, nah ini kita lurus saja, nanti akan ketemu perempatan. Nah ini kalau belok ke kiri itu masih buntu, nanti akan diteruskan sampai ke Malang. Kalau teman-teman lurus tadi ke selatan, itu menuju ke Pantai Serang. Aku ambil ke kanan, ini dia dimulai dari timur. Karena ini masih pagi, aku mengambil rute dari timur ke barat agar tidak berhadapan-hadapan dengan matahari. Oh ya, sedikit informasi, ini jalur lintas selatan yang ada di Kabupaten Blitar. Panjangnya kurang lebih 13 km, menghubungkan dari Serang sampai dengan Tambak Rejo. Nanti akan diteruskan ke barat dan juga ke timur, tapi belum tahu kapan akan diteruskan. Saya pun juga kesini masih pertama kali ini, walaupun rumah saya sendiri itu ada di Blitar. Kalau teman-teman pakai kecepatan standar mungkin 60 km sampai 70 km hanya membutuhkan waktu 10 menit. Tapi di sini saya naik sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 50 km. Karena memang di sini anginnya itu cukup kencang, jadi kami juga sambil menikmati pemandangan. Bisa teman-teman lihat itu di kiri dan kanan ini ada tanaman jagung, tanaman tebu, dan itu ada pisang juga dan ada tebon. Tebon itu dia mirip seperti daunnya seperti tanaman tebu tapi lebih pendek dan batangnya kecil, biasanya digunakan untuk pakan ternak seperti sapi ataupun kambing. Di jalur lintas selatan ini memang dia tempatnya mepet dengan pantai-pantai selatan ya teman-teman, pantai selatan di Blitar. Ini kalau teman-teman ini hobinya ke pantai, ini bisa juga mampir ke beberapa pantai yang ada di Blitar. Pantai yang ada di Blitar Selatan itu banyak sekali, tapi kalau teman-teman itu mau cari yang jalannya itu relatif mudah ditempuh dan juga menggunakan mobil, saya rekomendasikan untuk mengunjungi Pantai Serang dan Pantai Tambak Rejo. Sama satu lagi ada Pantai Pasetran Gondomayit yang ada di sebelah Pantai Tambak Rejo. Ini kalau teman-teman membawa mobil. Tapi kalau teman-teman itu mau cari pantai yang masih perawan istilahnya, atau yang masih bagus dan medannya itu memang lumayan sulit, itu ada beberapa pantai nanti yang mungkin bisa aku rekomendasiin ke kalian untuk kalian kunjungi. Kalau dari timur itu nanti setelah Serang, nanti teman-teman bisa menemukan Pantai Serit. Lalu ada Pantai Pudak, ada Pantai Wedi Item, Pantai Jebring, ada juga Pantai Kipas, Pantai Banteng Mati, Pantai Gondomayit, dan sampai Pantai Tambak. Nah, kalau dari pantai-pantai ini memang selain Tambak, Gondomayit sama Serang ini medannya memang cukup sulit. Jadi teman-teman saya sarankan untuk membawa sepeda motor saja ke pantai-pantai tersebut, karena memang jalannya itu kalau dilalui mobil itu ya bisa, tapi sulit itu. Kalau pantai-pantai yang biasanya medannya sulit itu memang view-nya cakep banget. Nanti di video aku yang lain akan aku tunjukkan Pantai Pudak. Nah, kemarin aku juga ke Pantai Pudak, di mana pantainya itu bagus banget, pasirnya putih dan juga masih sepi. Aku sana aja cuma ada sepeda motor 3, tapi ya gitu jalannya itu Masya Allah sulit banget sampai selip beberapa kali. Oh ya, ini kita kembali lagi ke topik jalur lintas selatan ini. Kalau
saya lihat-lihat sepertinya ini membelah gunung ya. Ini gunungnya seperti gunung Gamping ya, Gamping atau Kapur istilahnya. Gunung Gamping atau Gunung Kapur. Memang kalau di Blitar Selatan ini terkenal gunung yang tandus. Jadi beda dengan Kota Batu, di mana kalau Kota Batu itu kan dia pegunungan tetapi dia kaya air dan juga subur. Tapi kalau di Blitar Selatan ini dia pegunungan juga, tetapi dia sifatnya itu tandus. Bahkan ada beberapa daerah di Blitar Selatan itu yang air itu kesulitan, jadi dia harus membeli air gitu ya. Bisa dilihat memang dari gunung-gunungnya pun terlihat kering dan hanya bisa ditanami oleh beberapa tanaman saja. Nah, semoga dengan adanya jalur lintas selatan ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Sedikit cerita, saya mendapatkan kabar dari warga sekitar itu dahulunya kalau di daerah Blitar Selatan ini, tepatnya di daerah JLS ini, tanah-tanah di sini itu kalau dijual itu nggak ada yang mau beli. Bahkan diobral pun kasarannya itu 10 juta itu dapat satu kedok itu mungkin sekitar 40 ru. Diobral 40 ru itu diobral 10 juta pun nggak ada yang mau. Padahal kalau di tempat saya itu satu kedoknya itu harganya bisa sampai 100 juta, bahkan bisa lebih kalau misalkan dia ada di tepi jalan seperti ini. Tetapi dengan adanya JLS ini, saya dengar harga tanah di daerah JLS ini meningkat tajam, bahkan menjadi rebutan para pengembang untuk membuat rest area, membuat villa, dan juga membuat rumah makan seperti itu ya teman-teman. Sepanjang perjalanan saya kurang lebih 15 menitan ini memang masih jarang sekali ada kendaraan yang lewat sini. Kalau ada itu pun mungkin juga mereka sama dengan saya, hanya ingin melihat seperti apa JLS yang ada di Kabupaten Blitar ini. Pernah beberapa waktu yang lalu itu kabarnya JLS ini digunakan untuk balapan liar remaja-remaja yang rumahnya di daerah sini. Dan akhirnya polisi melakukan semacam pemasangan banner di beberapa titik di sini bahwa dilarang keras untuk menjadikan JLS sebagai ajang balap liar, arena balap liar. Semoga saja dengan adanya banner-banner tersebut, remaja-remaja tersebut tidak menggunakan JLS ini sebagai tempat untuk balap liar. Karena bahaya sekali memang kalau sampai ada apa-apa dengan remaja-remaja tersebut. Dan itu juga bisa memberikan citra buruk ke masyarakat bagaimana kondisi di Blitar ini, teman-teman. Kita sebagai warga Indonesia yang baik tentunya kalau diberikan fasilitas-fasilitas seperti ini harusnya bisa menjaga dan memanfaatkan dengan baik. Memanfaatkan dengan baik ini artinya kita bijak, karena memang tujuannya itu untuk transportasi, ya kita gunakan untuk transportasi, bukan malah menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Dan juga kita wajib untuk menjaga, dalam artian jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, apalagi nanti kalau sudah difungsikan lalu banyak sampah di mana-mana, itu kan artinya kita tidak bisa menjaga fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Sedikit cerita juga, kalau jalur menuju JLS ini dari kota, entah itu dari Kota Blitar atau dari Kota Tulungagung, itu medannya cukup sulit. Jadi kalau dihitung-hitung itu malah lebih lama waktunya menuju JLS daripada menelusuri JLS itu sendiri. Dari rumah saya itu di Ludoyo, untuk menuju ke JLS ini kurang lebih 25 km. Itu tadi perjalanannya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Karena memang jalannya itu tidak semulus JLS ini, dan juga jalannya itu agak sempit. Sehingga kalau simpangan dengan kendaraan yang dari berlawanan arah itu harus pelan-pelan dan juga harus gantian, apalagi jalannya juga belok dan menanjak dan ada beberapa aspal yang rusak juga. Jadi memang untuk menuju ke sini itu butuh perjuangan dalam berkendara dan juga waktu. Next, semoga nanti aku bisa coba ke JLS yang ada di kabupaten lain, di Kabupaten Malang atau Tulungagung, untuk melihat kondisinya seperti apa, apakah memang medannya yang dilalui untuk menuju ke JLS itu juga sulit seperti di Kabupaten Blitar ini.
Semoga saja nanti kalau JLS ini memang sudah benar-benar terhubung dari Blitar ke Malang dan dari Blitar ke Tulungagung, itu jalan menuju ke JLS dari kota itu bisa diperbaiki sehingga memang transportasi itu bisa lebih lancar dan juga tidak macet. Nah, ini kita ketemu jembatan. Di jembatan ini biasanya sering ada beberapa orang yang berhenti untuk mengambil foto, termasuk saya nanti di endingnya itu juga berhenti di jembatan itu untuk mengambil foto. Kalau sepi nggak apa-apa ya teman-teman, kalian selfie di jembatan atau di tepi jalan. Tapi kalau rame atau mungkin nanti sudah difungsikan itu sebaiknya jangan, karena bisa mengganggu lalu lintas yang ada di sini. Ya, ini ada beberapa orang yang menjual makanan tapi nggak terlalu banyak. Mungkin juga jalannya itu memang belum terlalu ramai, jadi belum terlalu banyak orang yang jual makanan. Tadi kalau di jembatan itu, jembatan yang pertama tadi pas saya lewat itu ada tukang bakso berhenti di situ karena memang sering ada banyak orang di jembatan itu untuk sekedar berfoto-foto atau beristirahat. Mungkin nanti kalau sudah diberikan rest area di beberapa titik, nanti orang-orang yang biasanya beristirahat di jembatan itu bisa beralih ke rest area yang disediakan. Nah, ini di tepi jalan juga terlihat ada batu kerikil yang berwarna abu-abu. Ini nanti akan dicor beton, jadi biar lebih kokoh begitu jalannya. Kalau musim hujan semoga saja aman, karena memang kalau gunung Gamping atau gunung Kapur itu dia tidak rawan longsor seperti yang gunung yang terbuat dari tanah, karena memang dia itu strukturnya lebih keras daripada tanah. Untuk membelah bukit sama membelah gunung itu juga pasti sangat sulit, karena memang ini batu ya, hampir bisa dikatakan batu, bukan tanah lagi. Ini mungkin sebentar lagi sudah mau sampai ke penghujung JLS yang ada di sebelah barat. Oh ya, sekedar informasi juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu bermain ke Blitar, jangan lupa mampir di pantai-pantainya. Kalau yang aku rekomendasikan view-nya cakep itu ada Pantai Pehpulo, lalu ada Pantai Pasur, dan juga yang kemarin yang terbaru aku ke Pantai Pudak. Nanti aku buat vlognya untuk ke Pantai Pudak, jalurnya seperti apa dan juga keadaan pantainya. Wah, itu cakep banget ya beberapa pantai itu. Tapi kalau teman-teman cari pantai yang fasilitasnya udah lengkap, seperti ada toilet, musola, orang yang jual makanan, warung, ataupun penjual souvenir dan oleh-oleh, itu memang yang cocok adalah Pantai Serang dan Pantai Tambak Rejo. Dan pantainya itu kalau Serang dan Tambak Rejo itu pantainya memang sudah besar sekali dan sudah terkenal sampai kemana-mana. Ya, ini ada perempatan tapi belum diberi rambu lalu lintas. Ini kalau ke kanan ini sepertinya ke daerah Ngadipuro. Ngadipuro itu kecamatannya apa ya? Mungkin teman-teman kalau tahu bisa bantu kasih tahu di kolom komentar juga. Tadi di sebelah timur aku lihat seperti ada batang yang diincep-incepkan itu ditancapkan ya. Beberapa batang yang ditancapkan di atas bukit itu sepertinya, kalau aku lihat dari batangnya itu, kalau enggak tebu mungkin itu tanaman tebon kali ya teman-teman. Kalau tebu itu biasanya nanti akan dipanen sekitar bulan 6 sampai bulan 12. Jadi kalau sekarang itu masih sepi, masih kosong penggilingannya. Tapi nanti kalau bulan 6 sampai bulan 12 itu rame penggilingannya. Bahkan di daerah kos saya di Kediri itu kan dekat dengan pok-pokan tebu. Pok-pokan itu apa ya? Pok-pokan itu mungkin semacam kayak bukan agen, apa ya? Seperti tempat untuk menyetor tebu dari petani-petani sebelum dibawa ke penggilingan. Itu di sana itu kalau sudah bulan 6 sampai bulan 12 itu ramai banget, sampai ada
truk gandeng. Truk gandeng itu truk yang ada dua baknya itu yang besar itu truk gandengnya itu ada 5 lebih, itu setiap hari beroperasi 24 jam membawa tebu-tebu dari petani yang sudah dikumpulkan di sana dibawa ke penggilingan. Ini sekedar informasi juga, ini kalau tempat kos saya ini ada di Kediri. Kediri hampir dekat dengan Kertosono kalau teman-teman tahu. Nah, ini juga bisa teman-teman lihat di atas bukit itu pohon tebunya banyak sekali. Dulu sebelum tebu banyak seperti ini, beberapa petani di daerah Blitar Selatan ini juga menanam ketela. Ketela atau singkong itu kalau sama orang Blitar Selatan, sama petaninya itu setelah panen itu biasanya akan dijemur sampai kering, nanti jadi yang namanya gaplek. Gaplek itu kalau bagus digunakan untuk makanan namanya gatot, kalau teman-teman tahu. Gatot itu rasanya gimana ya, kenyal itu bahasa Indonesianya adalah kenyal. Saya pun juga suka kalau makan gatot itu, tapi nanti kalau misalkan kualitasnya agak jelek itu diselip itu digiling jadi tepung dan digunakan untuk pakan ternak seperti sapi ataupun kambing. Tapi beberapa orang ini yang dulunya menanam ketela atau singkong ini sudah beralih untuk menanam tebu, karena kalau tebu ini dia panennya 1 tahun 1 kali dan juga perawatannya lebih mudah daripada ketela. Kalau ketela atau singkong ini kan mungkin sekitar 4 bulanan ya, sama seperti padi bisa dipanen. Tapi karena mungkin juga dari segi biaya akomodasi, biaya perawatan, akhirnya orang-orang di sini banyak yang beralih untuk menanam tebu. Tapi masih ada sih beberapa yang menanam ketela juga. Nah, ini sudah sampai di penghujung barat dari JLS yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, itu ada pelang warna hijau tulisan. Kalau ke kiri atau ke selatan ini ke Pantai Tambakrejo, kalau ke kanan ini ke Blitar. Nah, ini saya ke kanan juga bisa kalau mau lewat jalur yang barat. Nah, itu tadi penelusuran saya mengenai jalur lintas selatan yang ada di Kabupaten Blitar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Tunggu video-video aku selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe dan like videoku. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.